Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Kali ini kita akan membahas seputar tentang istilah interval yang nantinya pasti akan memudahkan teman-teman untuk mendukung pembelajaran. Terutama kalau teman-teman menonton channel-channel yang berbahasa Inggris ya, teman-teman. Dan juga memudahkan teman-teman kalau nanti teman-teman latihan solfeggio yang temanya adalah interval ya, teman-teman. Materinya adalah interval. Nah, ini bukan membahas seputar tentang prime, second, third, quart, quint, bukan seperti itu, tapi ini ada istilah-istilah yang lebih mendasar lagi yang kita akan bahas. Jadi simak terus videonya, kita masuk ke segmen Piano Imdrik. Oke, kita mulai dulu dari dasar ya teman-teman. Anggap aja C ini menjadi pusat poros utamanya ya, atau nada awal. Interval itu adalah jarak. Jarak dari mana? Jarak dari nada awal ke nada berikutnya. Itu disebut sebagai interval. Maka interval itu bisa dimulai dari C ke C crash, C ke D, C ke D crash, C ke E sampai C ke C atas. Seperti ini. Nah, itu semuanya ada namanya ya teman-teman. Kita mulai dari istilah paling mendasar banget. Nah, kita melihat dari sudut pandang nilai jarak. Nilai jarak. Ada nama jarak, ada nilai jarak. Nilai jarak itu adalah nilai yang bisa dijumlahkan. Contoh, dari C ke C crash ini nilainya setengah. Dari C crash ke D nilainya juga setengah. Berarti C ke D berarti nilainya 1 ya teman-teman. Nah, ini biasa disebut sebagai, perhatikan, C ke C crash atau C to C sharp, dia disebut sebagai half tone atau juga bisa disebut semitone ya. Nilai setengah ini berarti disebut half tone atau juga bisa disebut semitone. Kalau nilainya 1 ya, maka dia disebut whole tone. Oke, paham ya? Jadi kalau D ke E ini disebut whole tone. Nah, sekarang kita masuk ke nama-nama intervalnya. Perhatikan tadi ada interval dari, tidak hanya dari C ke D, C ke E, C ke F, enggak. Tapi yang separuh-separuh ini juga ada dari C ke C crash, C ke F crash, itu juga ada namanya ya teman-teman. Makanya simak dari awal sampai habis supaya teman-teman paham. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut program kursus musik online ataupun offline, teman-teman bisa ikut di Musik Buddies ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa daftar, teman-teman juga bisa mengikuti programnya di situ live. Teman-teman bisa langsung ketemu mentornya pakai video call gitu. Durasinya 1 jaman ya teman-teman, dan teman-teman bisa ambil paket sesuai dengan kapasitas teman-teman semua. Ada yang sebulan 4 kali, sebulan 6 kali, bahkan sebulan 8 kali. Pastinya berimpact jauh lebih baik ketika teman-teman menggunakan mentor, karena jauh lebih bisa terarahkan dan jauh lebih bisa memahami apa yang kita pelajari selama ini. Ada yang menilai dan ada yang memberikan tanggapan dan juga ada yang memberikan koreksi. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang dari C ke D dulu ya. Ini disebut sebagai major second. Major second atau biasa disingkat sebagai M besar terus ada angka 2 di situ. Nah, tapi kalau dari C ke C crash di sini, nah ini disebut minor second atau biasa disingkat M kecil 2. Kenapa disebut mayor? Kenapa disebut minor di sini? Bukan karena chordnya, chord mayor, bukan juga karena tangga nadanya, bukan. Tapi hanya sekedar penamaan saja bahwa minor itu jaraknya jauh lebih sedikit daripada jarak mayor. Oke? Jadi perhatikan dari C ke C crash ini namanya minor second, dari C ke D disebut major second. Sedangkan dari C ke D crash disebut minor third. Ya, biasa disingkat M kecil 3. Kemudian dari C ke E disebut major third. Kenapa disebut major dan minor?
sama kayak tadi ya. Jarak dari sini C ke D crash dan C ke E. Nah, C ke D crash jauh lebih kecil daripada ke C menuju E. Maka dia disebut minor third. Yang jauh lebih jauh ya. Ya, nilainya lebih banyak gitu disebut major third. Sedangkan ada perbedaan nama dari C ke F. C ke F ini disebut sebagai perfect fourth atau biasa disingkat sebagai P4 ya teman-teman, perfect fourth atau P4. Nah, nanti Mas Kris jelasin namanya. Kemudian dari C ke F crash atau fifth ini disebut sebagai tritone. Kenapa tritone? Karena jumlahnya adalah 3. Nilai jumlahnya adalah 3. C ke D 1, D ke E 1 ya, E ke F ya, berarti dia udah 2,5 ya. Dari kemudian C ke fis ini dia nilainya 3. Oke, ulang ya. C ke D 1, C ke E 2, C ke F 2,5, C ke F crash 3. 3 maka disebut sebagai tritone ya. Kemudian dari C ke G. C ke G ini disebut sebagai perfect fifth atau biasa ditulis P5 atau P5 ya. Nah, ini kenapa disebut perfect? Jadi istilahnya adalah perfect itu diambil dari mana? Kenapa disebut sempurna, perfect ya? Karena ini sangat mudah didengar oleh telinga ya teman-teman. Jadi seperti hampir mirip-mirip gitu katanya ya. Dan ini harmonis sekali ya, begini. Nah, intinya dia diberikan nama perfect karena dia sempurna dan mudah untuk ditangkap oleh pendengaran kita teman-teman. Kalau misalnya Mas Kris salah perihal ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, dibenerin gitu ya. Nah, kemudian dari C ke G crash ini disebut minor 6 ya, minor 6. Kemudian dari C ke A ini disebut major 6. Paham ya? Dari C ke A crash ya, atau A sharp atau B flat ya, ini disebut sebagai minor 7. Sedangkan C ke B ini disebut major 7. Sedangkan C ke C perfect octave. Oke? Nah, kalau dari C ke sini, C ke tempatnya begini, ini disebut perfect unison. Nah, oke, istilahnya teman-teman udah paham semua. Sekarang kita lihat, apakah harus dari C ke sini? Enggak, misalnya dari D ke D crash. Ini juga disebut sebagai minor second. Oke, kalau nilainya 1 ya disebut major second. Gitu ya. Kalau dari D ke F maka disebut minor third. Gitu ya. Nah, intinya kita bisa mengambil dari misalnya dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, itu ada namanya sendiri. Sehingga kita bisa mengerti istilah dari nama-nama ini dan menjawab pertanyaan yang baku itu seperti apa. Misalnya kita lagi ujian solfeggio, misalnya dari sini ke sini ya, dari C menuju B flat ya, maka apa nama intervalnya? Nama intervalnya adalah minor 7 atau M kecil 7. Gitu ya teman-teman, sampai sini paham? Gampang ya, gampang banget. Dan setelah konten ini, kenapa Mas Kris membuat konten ini? Karena kita akan membahas aplikasi solfeggio yang menarik untuk kita bahas dan juga akan menambah ya tingkat musikalitas teman-teman lah nanti di video setelah ini. Jadi simak terus di channel Krisna Adityo. Sehat selalu dan salam harmonis.